Melalui cermin marsial, semua orang bisa melihat bahwa Qin Nan dan yang lainnya telah mencapai babak ketiga. Pemandangan babak ketiga sama sekali berbeda dari dua putaran sebelumnya. Mereka sekarang berada di sebuah gua besar seluas 100 meter persegi. Spiritual kikaya di gua, sampai-sampai hampir memadat. Dari kejauhan, itu tampak seperti awan. Selain itu, di dalam awan Qi, ada 5 futon yang secara khusus digunakan untuk meditasi yang diletakkan di tanah. Penguji putaran ketiga adalah seorang wanita tua, yang kepalanya ditutupi rambut putih. Bahunya membungkuk karena usianya, dan dia memegang tongkat di tangannya dan berjalan dengan pincang, mendekati kerumunan dengan lambat. Wanita tua itu melirik kelompok 5 sebelum dia mengeluarkan senyum mengerikan dan berkata dengan suara serak, "Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena telah mencapai putaran ketiga. Seperti yang Anda lihat, gua ini dipenuhi dengan Qi, cocok untuk penanaman. Karenanya, percobaan putaran ketiga adalah tentang kecepatan kultivasi Anda." Wanita tua itu tertawa sebelum melanjutkan, "Ada 5 futon di gua ini. Anda masing-masing akan duduk di atas kasur dan mencoba menyerap Qi secepat mungkin. Batas waktu adalah periode yang diperlukan untuk membakar 3 dupa. Menyerang peserta lain dilarang. Orang yang menyerap Qi paling banyak akan menjadi pemenang. Ngomong-ngomong, hanya ada satu pemenang di babak ini." Kata-kata menyebabkan Qin Nan dan yang lainnya tertegun. Menyerap Qi, sebuah kompetisi mengenai kecepatan kultivasi. Sementara itu, di puncak gunung musim gugur, kerumunan orang terdiam. Sudah jelas apa persidangan setelah mendengarkan penjelasan dari wanita tua itu. Fokus sebenarnya dari putaran ketiga ini bukanlah kecepatan kultivasi, tetapi jajaran roh bela diri mereka. Semua orang tahu bahwa di benua Changlan, hanya mereka yang telah membangkitkan roh marsial mereka yang dapat berkomunikasi dengan surga dan bumi untuk menyerap Qi. Orang hanya bisa menyerap Qi dengan bantuan marsial spiritnya. Oleh karena itu, untuk menyerap jumlah Qi yang lebih besar, seseorang akan membutuhkan martial spirit yang berperingkat lebih tinggi. Sialan, aku tidak menyangka ini akan menjadi ronde ketiga. Ekspresi Zhang Taiyi adalah yang pertama berubah, menyebabkan wajahnya terpelintir. Yang lain mulai memakai ekspresi menyedihkan setelah pulih dari keterkejutan. Ini karena, semua orang tahu bahwa martial spirit Qin Nan hanya kelas 8 Huang. Bagaimana mungkin kelas 8 roh Huang peringkat 8 marsial berdiri kesempatan melawan Huang Ke dan kelas 10 Huang Wei peringkat roh marsial ketika turun ke kecepatan kultivasi? Tidak hanya martial spirit Qin Nan yang tidak cocok dengan Huang Ke dan martial spirit Wei Hao, bahkan Huang Long dan Wang Ruoling dengan martial spirit peringkat Huang kelas 9 yang lebih kuat darinya, memberikan mereka kecepatan kultivasi yang lebih cepat. Karena putaran ketiga menekankan pada kecepatan kultivasi, bukankah ini berarti bahwa Qin Nan pasti akan datang terakhir? Hahaha, benar-benar kejutan, benar-benar kejutan. Fokus babak ketiga adalah pada kecepatan kultivasi. Penatua Fang tertawa dengan semangat tinggi, ketika dia berkata, "Awalnya saya pikir Qin Nan akan bisa melewati 3 putaran berturut-turut, dan memasuki lapisan keempat legendaris Pavilion Martial Serendipity Pavilion. Sepertinya tidak mungkin sekarang." Para penatua Sekte Api Teratur dan King Nu Sekte mulai tertawa juga, bergabung dengan Gloat. Performa Qin Nan dalam 2 putaran sebelumnya benar-benar mengejutkan, yang berhasil mengubah keadaan bahkan ketika dia tampaknya tidak memiliki harapan. Oleh karena itu, para tetua cukup khawatir bahwa Qin Nan akan dapat melewati 3 putaran berturut-turut, yang memungkinkannya untuk memasuki babak keempat. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh para penatua, karenanya, ketika mereka mengetahui bahwa fokus putaran ketiga adalah pada kecepatan kultivasi, mereka hampir melompat ke udara karena kegembiraan. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala mereka. Bukan karena aku tidak percaya pada Qin Nan, tapi ronde ketiga ini merupakan kemalangan baginya. Dengan kelas 8 Qin Nan kelas 8 Martial Spirit,
kecepatan kultivasinya pasti yang paling lambat. Ya, saya awalnya berencana untuk bertaruh pada Qin Nan, tetapi dia tampaknya menjadi taruhan terburuk dari penampilannya. Qin Nan terlalu sial, jika itu adalah sesuatu yang lain daripada bersaing dengan jajaran martial spirit, dia pasti akan menang. Yah, saya pikir saya masih akan bertaruh pada Wei Hao di babak ini. Mereka yang memiliki pemikiran untuk bertaruh pada Qin Nan sebelum berubah pikiran secara instan, ketika mereka mulai membuat keputusan antara Huang Ke dan Wei Hao. Alasannya, Qin Nan dijamin kalah di babak ketiga. Wanita kemeja putih ditandu berbicara dengan nada lembut, putaran ini cukup menarik. Peluang untuk Huang Ke adalah 1-1, Wei Hao, 1-1. Huang Long, 1-3. Wang Ruoling, 1-3. Qin Nan, 1-10. Jangan ragu untuk memasang taruhan Anda sekarang. Peluang Qin Nan turun dari 1-2 di babak sebelumnya, menjadi 1-10 di putaran saat ini. Sangat jarang melihat peluang seperti itu dalam taruhan. Semakin rendah peluang menang, semakin tinggi taruhannya. Dengan kata lain, wanita berbaju putih dari aliansi perdagangan tidak percaya pada kemungkinan Qin Nan memenangkan putaran. Jika tidak, dia tidak akan menyatakan peluang Qin Nan menjadi 1-10. Para pembudidaya jahat juga tidak terkejut, karena mereka mulai menempatkan taruhan mereka saat terbenam dalam obrolan mereka. Pada saat itu, kata-kata Putri Miao Miao mengejutkan semua orang. Sang putri bertaruh 3 juta pil kaisar bela diri pada Qin Nan memenangkan putaran ketiga. Kata-kata itu membuat orang banyak tercengang, mata mereka terbuka lebar. Taruhan 3 juta pil kaisar bela diri pada Qin Nan. Apakah gadis ini sudah gila? Sudah jelas bahwa Qin Nan akan kalah di babak ini. Tidak hanya para pembudidaya nakal terkejut, bahkan Zhang Tai, Penatua Fang dan para tetua lainnya kehilangan pikiran mereka sepenuhnya, karena mereka mulai ragu apakah mereka salah dengar. Putri Miao Miao menyadari reaksi dari kerumunan, dan wajahnya tegak ketika berkata, "Hei, apa yang kalian semua lihat? Sang putri memiliki hak untuk bertaruh pada siapa yang dia inginkan, mengapa Anda peduli? Saya memberitahu Anda bahwa saya kaya, dan saya kejam dengan uang saya, jadi itu bukan urusan Anda, bahkan jika Anda tidak setuju dengan taruhan saya." Kerumunan orang yang tenggelam dalam obrolan keras merasa terdiam setelah mendengar ini. Ya, itu fakta bahwa dia kaya, dan dia punya hak untuk bertaruh pada siapa yang dia inginkan. Mengapa mereka peduli? Yang sedang berkata, jika mereka tidak takut dengan identitas misterius gadis kecil itu, mereka akan berubah menjadi bandit di tempat dan merampok keluar dari gadis kecil kaya yang kejam ini. Wanita kemeja putih ditandu ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan lambat, "Putri, apakah Anda yakin ingin bertaruh 3 juta pil kaisar bela diri pada Qin Nan?" "Tentu saja, alasan saya menanyakan ini hanya untuk mengkonfirmasi." "Hehe. Betapa masuk akal dari Anda untuk memanggil saya putri, hahaha." Putri Miao Miao sangat gembira dan melambaikan tangannya ketika dia berkata, "Tentu saja, putri pasti akan bertaruh pada Qin Nan karena dia adalah pelayan saya. Jika sang putri tidak percaya padanya, siapa lagi yang akan percaya padanya?" Putri Miao Miao berkata dengan nada percaya diri, seolah-olah Qin Nan sangat penting di matanya. Sementara itu, di lapis ketiga paviliun Serendipity Martial, wanita tua yang merupakan penguji putaran ketiga mengerutkan kening setelah melihat kerumunan gagal bereaksi, dan berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, "Ada apa? Apakah sulit memahami aturan sederhana seperti itu?" Kata-kata itu menyeret orang banyak kembali ke kenyataan, dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Alih-alih bingung dengan persidangan, mereka tertegun setelah mengetahui isi persidangan. Jadi babak ketiga persidangan adalah kompetisi jajaran roh marsial. Saat itu, Wei Hao, Huang Ke, Wang Ruoling, dan Huang Long semua melirik ke arah Qin Nan. Huang Ke, yang kalah bersaing dengan Qin Nan di babak kedua, langsung tertawa terbahak-bahak,
seolah-olah dia akhirnya bisa melepaskan semua tekanan dan rasa malu dalam hatinya sekaligus. Hahaha, Qin Nan, aku yakin kamu tidak mengharapkan ini. Babak ketiga percobaan berfokus pada pangkat martial spirit. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan dan pemahaman yang luar biasa, apakah itu penting sekarang? Anda ditakdirkan untuk menjadi yang terakhir di babak ini, tidak ada peluang menang untuk Anda. Huang Ke sangat percaya diri dengan kata-katanya, tidak sedikit keraguan bisa dilihat. Ini karena martial spirit Qin Nan hanya kelas 8 kelas Huang, terendah di antara semua peserta yang tersisa. Oleh karena itu, Huang Ke sekarang berani mengejek Qin Nan tanpa takut. Pangkat roh bela diri ditetapkan sejak kebangkitan, tidak mungkin untuk diubah. Bahkan jika Qin Nan berhasil melakukan serangkaian mukjizat, tidak ada cara dia bisa mengubah pangkat martial spiritnya. Senyum muncul di wajah Wei Hao, yang berkata sambil menyeringai, sangat disayangkan. Jika percobaan ketiga adalah ujian yang berbeda, Anda mungkin memiliki peluang untuk menang. Tapi sepertinya kamu tidak akan mendapat kesempatan kali ini. Wei Hao sangat pemarah setelah berada di urutan kedua di babak pertama dan ketiga di babak kedua. Oleh karena itu, kali ini, ia akhirnya memiliki kesempatan untuk memandang rendah Qin Nan, tanpa perlu khawatir bahwa Qin Nan dapat membalikkan keadaan. Wang Ruoling, yang berbagi hubungan mengerikan dengan Qin Nan sejak awal, tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengejeknya juga, karena dia memelototinya dengan ekspresi puas di wajahnya. Di antara 5 peserta, hanya Huang Long menghela nafas panjang. Qin Nan telah berhasil membuat 2 keajaiban terjadi berturut-turut. Jika dia akhirnya melewati babak ketiga, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki lapisan keempat, yang tidak ada yang masuk sebelumnya. Itu hanya 1 langkah lagi, tetapi akhirnya menjadi kemalangan bagi Qin Nan untuk menghadapi persidangan ini. Kalau saja martial spirit Qin Nan adalah kelas 10 Huang bukannya kelas 8 Huang, tidak ada orang di sini yang akan memiliki peluang melawannya. Huang Long menghela nafas dalam-dalam lagi. Dalam hatinya, tanpa mempertimbangkan martial spirit, Qin Nan hampir tidak bisa dikalahkan. Tetapi kenyataan tetaplah kenyataan, dan itu terkadang sangat kejam. Meskipun begitu, menghadapi komentar sarkastik dari kerumunan, Qin Nan sangat tenang, tanpa ada tanda-tanda emosinya terpengaruh. Sementara itu, wanita tua itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena dia berkata dengan nada tidak sabar, "Jika kalian tidak memulai persidangan sekaligus dan terus buang waktu saya akan menghentikan persidangan di sini dan menandai masing-masing hasil Anda menjadi gagal." Wei Hao dan Huang Ke, yang berencana untuk melanjutkan akting mereka, segera menutup mulut mereka setelah mendengar ini. "Aku akan pergi dulu." Huang Long tidak ragu lagi, saat dia berteriak dan sosoknya mendarat di futon di dalam gua. Setelah ini, 9 sinar keemasan bisa terlihat memancarkan dari punggungnya, dengan pedang darah mengambang, yang menghasilkan kekuatan penyerapan yang kuat menarik Qi di dalam gua. Qi diserap pada saat itu dipadatkan dan diubah menjadi naga yang maju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Kecepatan kultivasi yang mengesankan, tetapi Anda tidak bisa mengalahkan saya dengan itu. Mata Wang Ruoling berkedip. Dia jelas tahu bahwa dia tidak cocok terhadap Huang Ke dan Wei Hao, karenanya dia memutuskan untuk bertindak terlebih dahulu dan sosoknya mendarat di futon lain. 9 sinar keemasan dipancarkan dari punggungnya juga, bersama dengan sitar Cina seperti kristal. Mengikuti musik yang dimainkan oleh sitar Cina, tidak hanya Qi yang diserap dengan cepat, kekuatan merayu juga dipancarkan, yang merangkum sosok Huang Long. Meskipun kekuatan fisik dilarang dalam persidangan, kemampuan martial spirit mereka tidak dibatasi. Pada saat itu, tubuh Huang Long bergetar hebat, ketika wajahnya mulai beralih antara ekspresi yang menyakitkan dan bahagia, menyebabkan kecepatan kultivasinya berkurang dengan cepat. Bagus, tidak buruk, Chinese Zider Martial Spirit memiliki kemampuan untuk merayu musuh-musuhnya melalui musiknya, kemampuan mengesankan yang dimilikinya. Huang Ke memberikan pujian sambil melirik Qin Nan dengan sengaja dan berkata, "Namun,
sebagai Huang seni bela diri kelas 9, tidak ada peluang melawan roh bela diri saya. Huang Ke meraung keras ketika dia mendarat di atas kasur, dengan sinar keemasan memancar dari punggungnya. Pedang terfragmentasi yang dibentuk melalui kematian seorang ahli realm martial ancestor tiba-tiba memancarkan kekuatan penyerapan yang mengerikan. Ki di dalam gua mulai bergetar dengan kuat, yang berubah menjadi naga dan phoenix dan menari liar satu sama lain, sebelum bergegas ke tubuhnya. Perbedaan antara kelas 10 Huang peringkat martial spirit dan kelas 9 martial spirit peringkat 9 segera ditampilkan. Kecepatan kultivasi Huang Long dan Wang Ruoling sekitar 3 kali lebih lambat, yang hanya menghasilkan sebagian kecil ki di dalam gua. Alasannya adalah bahwa jumlah ki di dalam gua terbatas, dan sebagian besar ki diserap ke arah Huang Ke. Huang Ke, jangan berpikir bahwa Anda adalah satu-satunya dengan kelas 10 martial spirit peringkat Huang. Menurut pendapat saya, roh bela diri Anda tidak layak disebut sama sekali. Wei Hao menyeringai saat menginjak kakinya di tanah, dan mendarat di atas futon. Setelah ini, 10 sinar keemasan muncul di belakangnya, bersama dengan api ungu yang meledak yang menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat. Ini adalah martial spirit Wei Hao, nyala dalam bentuk bunga. Itu bukan api biasa, tetapi memiliki nama Purple Heart Flame. Nyala api ini bahkan bisa membakar ahli realm martial ancestor menjadi abu ketika potensi penuh tercapai. Kehadiran Purple Heart Flame martial spirit saya dapat memaksa martial spirit untuk mundur, itu tak tertandingi. Wei Hao mengeluarkan raungan, saat Purple Heart Flame martial spirit memancarkan daya serap yang luar biasa, menyapu sebagian besar ki di dalam gua. Pada saat itu, 2 kelas 10 Huang peringkat martial spirit dilepaskan, menyerap ki di dalam gua dengan kecepatan yang menakutkan. Di sisi lain, Wang Ruoling dan Huang Long merasa seolah-olah roh bela diri mereka benar-benar ditekan di bawah kehadiran 2 kelas 10 roh Huang martial peringkat, mereka hanya bisa berkultivasi dengan lambat. Tanda-tanda perjuangan bisa dilihat pada wajah Wang Ruoling dan Huang Long. Sepertinya mereka berdua benar-benar kehilangan kesempatan untuk menjadi yang pertama di babak ketiga. Wei Hao, roh bela diri api ungu hatimu memang cukup mengesankan. Mari kita lihat martial spirit mana yang lebih kuat. Huang Ke meraung keras. Satu-satunya fokusnya sekarang adalah untuk bersaing dengan lawannya yang berharga, Wei Hao. Perasaan niat pertempuran yang tebal bisa terlihat di mata Wei Hao juga, seolah-olah dia juga ingin mencari tahu siapa yang lebih kuat di antara mereka, dan sepenuhnya tenggelam dalam pertempuran kultivasi antara keduanya. Di sisi lain, Qin Nan seperti orang luar, sepenuhnya diabaikan sejak awal putaran. Sementara itu, di puncak gunung musim gugur, kerumunan budidaya nakal menatap gugup pada cermin marsial, sambil berdiskusi di antara mereka sendiri. Dengar, Huang Ke telah melampaui Wei Hao. Jumlah ki yang dia serap lebih besar dari Wei Hao. Oh sial, sial, Huang Ke telah dilampaui. Hahaha. Aku hanya bertaruh total 30.000 pil Xiantian pada Wei Hao. Itu semua milik saya. Semua orang termasuk budidaya nakal dan para tetua dari 4 sekte top memiliki tatapan mereka tertuju pada Huang Ke dan Wei Hao pada saat ini. Sepertinya babak ketiga dirancang khusus untuk keduanya. Tidak hanya Qin Nan diabaikan oleh para peserta, kerumunan juga lupa kehadirannya. Sementara itu, di lapisan ketiga paviliun Serendipity Martial, Qin Nan, yang tetap diam selama seluruh periode, menghela napas dalam-dalam, sebelum ia mulai mendekati kasur terakhir di dalam gua perlahan-lahan dengan ekspresi tenang. Gerakannya yang tiba-tiba segera menarik perhatian Wei Hao dan Huang Ke, yang keduanya memperlambat kecepatan kultivasi mereka. Hahaha, Huang Ke pertama kali tertawa terbahak-bahak, ketika dia mulai mengejeknya. Qin Nan, ada apa? Apakah Anda mencoba mengikuti kompetisi? Mungkin Anda harus beristirahat, karena Huang kelas 8 Anda martial spirit peringkat bahkan tidak akan mendapat kesempatan. Anda bahkan tidak akan menyerap ki apapun di dalam gua ini. Wei Hao berkata dengan seringai juga,
Huang Ke, apa yang salah denganmu? Semua orang dapat berpartisipasi dalam persidangan, termasuk Qin Nan. Namun, hanya sebuah saran, dengan kehadiran dua kelas kami peringkat 10 martial spirit, Huang peringkat 8 martial spirit Anda akan tertekan. Setelah mengatakan ini, Wei Hao dan Huang Ke bertukar pandang satu sama lain, sebelum mereka berdua memerintahkan roh bela diri untuk memberikan tekanan pada Qin Nan. Pada saat itu, setelah menerima tekanan dari dua kelas-kelas 10 Huang martial spirit, langkah Qin Nan terhenti dan dia tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Sebagai penguji babak ketiga, wanita tua itu melirik Qin Nan dengan serius dan berkata dengan nada menghina, "Saya mendengar bahwa Anda telah mencapai hasil yang luar biasa dalam 2 putaran pertama. Namun, di babak ini, Anda bahkan tidak memiliki hak untuk bergabung dengan kompetisi dengan martial spirit kelas 8 Huang. Meskipun saya tidak memiliki hak untuk memaksa Anda keluar karena aturan, menurut pendapat saya, tidak perlu bagi Anda untuk bersaing." Tidak hanya Wei Hao dan Huang Ke terus mengejek Qin Nan, bahkan pemeriksa babak ketiga berusaha meyakinkannya untuk menyerah. Pada saat itu, Qin Nan yang diam tiba-tiba tersenyum yang kemudian berubah menjadi tawa sembrono. "Hahaha, menarik, ini menarik. Dalam perjalanan saya di sini, saya telah bertemu banyak orang, dan mereka semua melakukan hal yang sama, yaitu untuk mengejek martial spirit saya. Tidak hanya itu, mereka semua mencoba menjemput saya dan membuat saya kesulitan, tanpa niat untuk memperlakukan saya dengan serius." Wanita tua itu, Wei Hao, dan Huang Ke terkejut. Mereka tidak mengharapkan Qin Nan mengatakan kata-kata ini saat itu juga. Bahkan orang banyak di puncak gunung musim gugur tertegun setelah mendengar kata-katanya. Setelah ini, Qin Nan menarik senyum dari wajahnya dan melirik wanita tua itu dengan ekspresi serius. "Elder, saya punya pertanyaan untuk Anda. Benarkah mereka yang memiliki roh marsial berperingkat rendah akan diejek dan ditertawakan setiap saat?" Semua orang terkejut sekali lagi. Pertanyaan macam apa ini? Apakah ada kebutuhan untuk mengajukan pertanyaan yang jelas? Di Changlan kontinen, adalah hal biasa bagi mereka yang memiliki martial spirit peringkat rendah untuk diejek dan ditertawakan, sementara mereka yang memiliki martial spirit peringkat lebih tinggi akan dihormati dan disukai. Wanita tua itu mengumpulkan pikirannya dan berkata dengan tawa hampa, "Bahkan anak berusia 3 tahun dapat menjawab pertanyaan ini, apa gunanya bertanya kepada saya? Biarkan saya jujur dengan Anda. Dengan martial spirit peringkat 8 tingkat Huang, kamu dianggap sampah, sia-sia. Tidak ada rasa hormat untukmu di dunia ini." Saya melihat, reaksi Qin Nan melampaui harapan semua orang. Ekspresinya tetap tenang, tanpa ada tanda bahwa emosinya terpengaruh. Mereka hanya bisa melihat sosok Qin Nan terus bergerak maju selangkah demi selangkah di bawah tekanan 2 kelas 10 peringkat roh martial Huang, tanpa tanda mundur, sambil berkata dengan suara keras, yang terasa seperti ledakan, "Di dunia ini, mereka yang memiliki martial spirit berperingkat lebih rendah akan diejek dan diintimidasi. Saya telah mempelajari realitas dunia ini sejak lama. Namun, saya masih ragu dalam pikiran saya. Mengapa kalian mengejekku dan memilihku? Meskipun bakat saya tidak dianggap sebagai yang terkuat, itu masih luar biasa di antara orang-orang di sini. Jika demikian, mengapa Anda masih mengejek saya, memilih saya, dan menggertak saya?" Setelah mendengar kata-kata itu, orang banyak langsung terpana. Apa yang dia maksud dengan itu? Apakah Anda, Qin Nan, benar-benar berpikir bahwa Anda dianggap berbakat dengan martial spirit kelas 8 Huang? Qin Nan mengabaikan reaksi kerumunan saat ia terus melangkah maju dengan langkah tegas, dan terus berkata, "Namun, saya sudah berhasil mempelajari kebenaran, yaitu bahwa Anda semua terlalu bodoh." Kenapa begitu? Itu karena kalian semua meremehkan saya dan tidak tahu apa kekuatan saya yang sebenarnya. Karena itu, Anda berani mengejek saya, menertawakan saya, dan memperlakukan saya dengan acuh tak acuh.
Semua orang termasuk para jenius di Martial Serendipity Pavilion dan para pembudidaya nakal di puncak Autumn Mountain benar-benar terpana. Mereka bisa dengan mudah mengatakan bahwa Qin Nan menggambarkan mereka sebagai idiot yang tidak bisa merasakan potensinya. Pada saat itu, hampir semua orang dipenuhi dengan rasa marah yang besar. Kami meremehkan Anda. Kami terlalu bodoh. Anda Raja sampah dan Anda menyalahkan kami. Namun, di antara kerumunan, Putri Miao Miao adalah satu-satunya yang menatap Qin Nan dengan mata berkilau. Qin Nan tidak menyadari bahwa kata-katanya telah menyebabkan orang banyak menjadi sangat marah. Dia melanjutkan gerakannya, mengabaikan tekanan dari dua martial spirit, dan duduk bersila di atas futon. Saat itu, Qin Nan melirik Huang Ke dan Wei Hao, lalu pada wanita tua itu, sebelum dia tertawa. Hahaha, kalian mungkin tidak tahu bahwa aku telah menunggu putaran ini selama ini. Mengapa saya berkata begitu? Itu karena, aku ingin menyajikan kekuatanku yang sebenarnya pada kesempatan besar di depan orang banyak, jadi tidak perlu menyembunyikan kekuatanku lagi. Saya ingin mengajari Anda betapa lucu tindakan Anda mengejek saya, memarahi saya, dan memandang rendah saya. Qin Nan merasa senang setelah melepaskan kata-kata di dalam dirinya. Alasan utama adalah bahwa ia awalnya mencoba untuk tetap rendah dengan menjaga rahasia roh martialnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa niatnya untuk mencoba menjadi rendah hati telah memberinya lebih banyak musuh dan ejekan. Hari ini, dia akhirnya meledak. Pada saat itu, aura Qin Nan berubah dengan cepat, seperti pedang saleh yang tak terbendung telah ditarik keluar dari sarungnya. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu semua bahwa aku adalah jenius sejati dalam persidangan ini. Saya dominator yang sebenarnya. Qin Nan mengaum keras. Mengikutinya, 10 sinar keemasan muncul langsung di belakangnya, bersama dengan siluet kabur dari roh pertempuran surgawi, seolah-olah itu baru saja dibangunkan dari zaman kuno. Itu berdiri dengan kuat di udara dan menatap bumi. Pada saat itu, semua orang tercengang.